Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh mahasiswa STKIP Situs Banten yang alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menyambung pertemuan yang kemarin yaitu sebaran mata kuliah ya. Untuk hari ini kita kepada pertemuan yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian PAUD dan hakikat PAUD. Pengertian PAUD. Pendidikan anak usia dini adalah merupakan upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian stimulus pendidikan agar membantu perkembangan pertumbuhan baik jasmani maupun rohani sehingga anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini juga merupakan pendidikan yang paling mendasar dan menepati kedudukan sebagai golden age dan sangat strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia. Itu Direktorat PAUD 2005. Kemudian rentang anak usia dini dari lahir sampai usia 6 tahun adalah usia kritis sekaligus strategis dalam proses pendidikan dan dapat mempengaruhi proses serta hasil pendidikan seseorang. Selanjutnya artinya pada periode ini merupakan periode kondusif untuk menumbuh kembangkan berbagai kemampuan seperti kecerdasan, bakat, kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan spiritual. Kalimat sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia adalah sebaik ungkapan yang syarat makna dan merupakan semboyan dalam pengasuhan, pendidikan, dan pengembangan anak usia dini di Indonesia. Itu menurut Jalal 2005. Selanjutnya yaitu pendidikan anak usia dini dianggap sebagai cermin dari suatu tatanan masyarakat. Tetapi juga ada pandangan yang mengemukakan bahwa sikap dan perilaku suatu masyarakat dipandang sebagai suatu keberhasilan ataupun sebagai suatu kegagalan dalam pendidikan dan keberhasilan. Pendidikan tergantung kepada pendidikan anak usia dini. Karena jika pelaksanaan pendidikan pada usia dini baik, maka proses pendidikan pada usia remaja, usia dewasa akan naik pula. Nah, selanjutnya kita kepada hakikat pendidikan anak usia dini. Secara alamiah, perkembangan anak berbeda-beda, baik inteligensi, bakat, minat, kreativitas, kematangan emosi, kepribadian, kemandirian, jasmani, dan sosialnya. Namun, penelitian tentang otak menunjukkan bahwa jika anak dirangsang sejak dini, akan ditemukan potensi-potensi yang unggul dalam dirinya. Karena setiap anak unik, berbeda, dan memiliki kemampuan tak terbatas dalam belajar. Limited capacity to learn yang telah ada dalam dirinya untuk dapat berpikir kreatif dan produktif, mandiri. Oleh karena itu, anak memerlukan program pendidikan yang mampu membuka kapasitas tersembunyinya tersebut melalui pembelajaran
yang bermakna sedini mungkin. Jika potensi pada diri anak tidak pernah direalisasikan, berarti anak telah menghilangkan kesempatan dan momentum penting dalam hidupnya. Nah, kemudian Abraham Maslow telah menjelaskan tentang hierarki dari kebutuhan dasar manusia karena setiap individu itu berbeda, baik dilihat dari jenis kelamin, temperamen, ketertarikan, gaya belajar, pengalaman hidup, budaya, kebutuhannya. Karena usia dini merupakan masa peka bagi anak, di mana anak memulai sensitif untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensi anak. Karena di mana masa peka pada masa ini terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespons stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Di mana pada masa ini merupakan masa untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral, dan nilai-nilai agama, yaitu Departemen Pendidikan Nasional 2004. Oleh sebab itu, dibutuhkan suasana belajar, strategi, dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal. Nah, selanjutnya, hakikat pendidikan anak usia dini adalah periode pendidikan yang sangat menentukan perkembangan dan arah masa depan seorang anak. Sebab pendidikan yang dimulai dari usia dini akan membekas dengan baik jika pada masa perkembangannya dimulai dengan suasana yang baik, harmonis, serasi, dan menyenangkan. Sekaligus pendidikan anak usia dini merupakan dasar dari pendidikan anak selanjutnya yang penuh dengan tantangan dan berbagai permasalahan yang dihadapi anak. Senang demikian, maka pendidikan usia dini adalah jendela pembuka dunia, window of opportunity bagi anak. Secara singkat, Bredekam dan Regren menyimpulkan bahwa anak akan belajar dengan baik dan bermakna bila anak merasa nyaman secara psikologis serta kebutuhannya fisiknya terpenuhi. Anak mengkonstruksi pengetahuannya, anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan anak lainnya, eksplorasi, pencarian, penggunaan, belajar melalui bermain, unsur perbedaan anak diperhatikan. Nah, sebuah organisasi developmentally appropriate practices include activities that are based on children interest, their cognitive level of functioning, and their social and emotional maturity. Such activities appeal to young children, natural curiosity, and enjoyment of sensory experience, and decide to explore their own ideas. Komitmen mengatakan bahwa tentang pendidikan untuk semua, yaitu edukasi for all, menyatakan bahwa semua orang mempunyai hak mendapatkan pendidikan dasar untuk mengembangkan bakat, meningkatkan kehidupannya, dan mentransformasikan masyarakatnya. Sekian pada presentasi kali ini atau pertemuan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bila ada pertanyaan silahkan di chat pribadi ataupun di grup. Kurang lebihnya kita tutup dengan membaca lafaz alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.